Wahyu 2 nomor 9. Bantah Bibelmu ini toh. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Makanya kalian orang-orang Mesianik, sabar dulu. Itu Yahudi yang tidak percaya Adonai Yesus HaMashiach. Itu yang menolak Yesus HaMashiach. Nanti dulu, jangan tafsir liar, sabar dulu. Nah, makanya kalian orang-orang Mesianik yang mengklaim diri kalian orang-orang Yahudi, padahal sebenarnya tidak demikian. Kalian itu adalah jemaat-jemaat iblis. Jemaat iblis itu bisa baca lagi dalam Matius 15:26. Ketika ada seorang wanita Kanaan yang bukan Yahudi saja minta pertolongan kepada Yesus, dikatakan Yesus anjing bener juga kata Yohanes dalam kitab Yahunya. Gitu loh. Orang Mesianik yang mengklaim dirinya Yahudi menggunakan istilah-istilah dari bahasa Ibrani ataupun dari bahasa Aramaik yang memang kepemilikan dari orang-orang Yahudi, itu ibarat jemaat setan. Hutangmu sampai lunas. Jadi harus lunas hutangmu, bayar. Namanya utang-utang. Kalau kamu meminta, bukan meminjam ya. Kalau ada orang punya, berikan. Tapi kalau dari awal perjanjiannya hutang meminjam, maka lunaskan hutangmu. Jadi yang minjam siapa itu? Uang Udahlah, siapa yang minjam dipinjam sama si siapa itu? Billy? Yang jelas ya, Bang Billy itu berhutang, belum dibayar sampai sekarang. Jadi sebelum engkau menceramahi orang, menghujat Bapak Yahweh Yesus HaMashiach, bayar dulu hutangmu, introspeksi diri ya. Ya cuman jangan gini, jadi batu sandungan. Aku mau tanya itu Mikana. Kalaulah si Billy ini percaya terhadap ajaran Mesianik, oke? Percayalah dia dengan matinya Yesus HaMashiach di atas kayu salib itu menebus dosa-dosa si Billy, oke? Tapi pada waktu yang sama si Billy belum membayar hutangnya juga sama itu. Apakah kematian Yesus HaMashiach di kayu salib menghapus dosa beserta juga utang-utang si Billy? Kalau dia mengakui dosa-dosanya, dia bertobat ya. 1 Yohanes 1:9. Jadi jika utang-utang kamu si Billy juga ikut ditebus sama Yesus HaMashiach. Aduh Tuhan, ini pelan-pelan dulu lah si Faruk ini. Faruk, Pak Faruk, kalau dia tidak bisa bayar hutang, anaknya atau saudaranya yang harus bayar, Pak Faruk. sebentar. Anaknya atau saudaranya Kenapa yang harus bayar. Bentar, bukan gitu. Kenapa dia nggak bisa bayar hutangnya, sementara dia kan bisa kerja? Begini toh, Nah, begini. Apalagi nggak ada anggap-anggap. Dia nggak mau bayar. Lah, nggak ada anggap-anggap. Buktinya anggap dia nggak mau bayar. Dia sehat, dia bisa kerja. Malah di TikTok siang malam ya live hanya untuk menceramai orang tapi nggak introspeksi diri. Ya, dia nggak mau bayar sama itu. Dia nggak mau bayar sama itu, oke? Tapi dia percaya dengan kematian. Udah nggak ada anggap-anggap Faruk. Nggak ada anggap-anggap Faruk. Nggak ada anggap-anggap. Bukan anggap, dia nggak mau bayar. Dia nggak mau bayar, dia mau bayar. Kematian Yesus biar itu urus si Billy beserta dengan hutang-hutangnya. Kau tanya aja lah. Yang penting itu bukan urusan saya. Yang jelas hutang dibayar sebelum menceramahi orang, introspeksi diri. Aduh. Oh, si Billy udah jadi Yesus only sekarang ya? Yang mana aku tahu, kau tanya lah ke sana. Mana aku dia tahu. Dia diskusi sama aku. Billy nggak berani diskusi sama aku. Apa nggak berani? dia. Makanya kan beliau kan bisa kerja. Kenapa malah di TikTok aja menceramai orang yang menghujat Abah Yahweh Yesus HaMashiach? Terus dibilang, jangan kau hujat Yesus. Nggak ada kami hujat Yesus, cuman kami menyampaikan kebenaran, bukan itu namanya. Gitu loh, jangan kau menghujat Mesianik. Iya. Itu aja yang saya bilang. Selama ini ada nggak aku speak up kayak gini? Kalau dia mulai menghujat Mesianik, baru saya speak up. Saya nggak ada kejar-kejar dia untuk bayar utangnya. Perkataan dia yang mana itu? Menghujat Mesianik, perkataan dia yang mana? Tadi udah dengar aja lah, makanya aku naik. Kalau enggak aku nggak naik aku. Bilang apa dia Ari? Dibilang tadi Yahudi KW. Iya. Iya Yahudi KW. Ya sementara dia kayak unian kerap-arapan. Enggak, Yahudi KW itu siapa katanya? Katanya tadi itu yang ada utangnya.
Iya, maksud aku, ketika si Billy mengatakan Yahudi KW, perkataan ini diarahkannya ke siapa? Ke Bang Loding kah? Ke Ke si mesianik, Sana ke kah? mesianik, Kah? ke mesianik, ke seluruh Kristen mesianik. Oke, coba aku tanya, si Ari ini orang Yahudi nggak kamu, Ari? Ya Kami bukan. keturunan Bani Abraham, Galatia Iya, Bani 39. Abraham. Kalau Di mereka mana itu datanya? Di mana keturunannya datanya? orang Arab sama Yunani. Di mana datanya itu kau Goim. keturunan Abraham? Oh, ini Di nih. mana? Ini saya tunjukkan Mana? datanya. Sebentar dulu ya. Mana? Kami kan bangsa Sejak Goyim. kapan Abraham punya anak keturunan makan babi? Cuma ya kalian? Ini dia, ini. Ya. Nah, dia bilang kami ke Yahudi-Yahudian. Oh, enggak apa-apa. Karena apa? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yohanan 4 ayat 22. Nah, Ya, sedangkan tapi dia masalahnya itu sebentar kau dulu. bukan Yahudi. Sebentar. Iya. Sebentar. Sementara dia ke Arab-Araban dan ke Yunani-Yunanian. Sementara keselamatan datang dari Yahudi. Yohanan 4 ayat 22, bukan dari Arab dan Yunani. Tapi kan bukan dari Mesianik di situ tertulis kan? Loh, mesianik itu adalah Yohanes sebutan 4 nomor 22. Keselamatan dari Bani Israel atau dari Mesianik? mesianik itu sebutan Faruk, makanya si Faruk ini kayaknya udah Sebutan ngeblank. siapa? Ya, sebutan dari siapa? Mesianik sebutan dari siapa? Kisah para Rasul 11 ayat 26 dalam bahasa Tidak ada Ibrani di Mesianik di situ. situ, toh. Kristen di situ. Mesihim dalam bahasa Ibrani. Kristen di situ. Dalam bahasa Ibrani Mesihim. Sejak kapan Paulus menulis surat sejak kapan Lukas menulis surat dalam bentuk bahasa Ibrani? Loh, mereka itu semua orang Ibrani, orang Yahudi, bukan Yang orang saya Arab sama tanyakan, Yunani. Sejak kapan Lukas menulis surat dalam Sejak bentuk dulu. bahasa Ibrani? Sejak dulu. Mana? Kok mana? Manuskripnya mana? Kok manuskripnya mana? Loh. Autograf mereka kan memang nggak ditemukan, tapi mereka orang Ibrani, orang Yahudi. Itu jangan Enggak, ini mudah-mudah, saya Ito. tunjuk. Manuskripnya Nggak mana? ada mudah-mudah. Lukas pernah Di menulis Kisah para Rasul 11 ayat 26, 1 Kefa 4 ayat 16 dalam bahasa Hebrew di situ disebut Mesihim. Jadi para rasul itu mereka menyebut diri mereka Mesihim. Kalau orang Indonesia bilang Mesianik. Nah, kalau dalam bahasa Yunani di situ Kristianos, kalau orang Indonesia bilang Kristen, kalau orang Inggris bilang Kristian. Nah, tapi kan kami itu adalah kembali ke pola Ibrani. Karena apa? Semua rasul-rasul itu dan nabi-nabi itu orang Yahudi. Enggak ada itu orang Arab dan Yunani. Kenapa kamu ke Arab-Araban dan ke Yunanian? Enggak, yang jadi pertanyaannya itu, sejak kapan itu orang Yahudi? Oh, ini saya tunjukkan datanya ya. Ah. Kami ini Sejak keturunan kapan? Bani Abraham. Oh, haleluya. Iya, di mana datanya? Di mana? Oke, saudara Apa ya. Keturunan Abraham makan babi ya. Iya. Bangsa Iya, Goyim, Pak. Baru. Kami di bangsa Nah, dengar nih. Goyim. Kita bukan goim lagi. Kita ini sudah keturunan Abraham. Ini dia. Lagi tapi keturunan Di mana Abraham. datanya itu, Tok? Di mana datanya itu? Nah, Ya udah, ini saya bacakan. Ya, saya bacakan mulai dari ayat 26. Ya, Ini kitab semua apa pakai itu? data kita. Kitab apa itu? Ya, ini saya bacakan, diam dulu Faruk. Karena kamu semua adalah anak-anak Kitab Elohim. apa itu, Tok? Di kitab apa itu tertulisnya itu? Oh ya, Galatia 3:26. Kan sudah kubilang tadi Galatia. Memang LT3 Paruk, Pak Paruk ya LT3. dikorek dulu kupingnya Faruk. Ya, Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Karena kamu semua adalah anak-anak Elohim melalui iman dalam Hamasiah Yesua. Sebab sebanyak kamu yang telah dibaptis ke dalam Hamasiah, kamu telah mengenakan Hamasiah. Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Hamasiah Yesua. Dan jika kamu milik Hamasiah, maka kamu adalah keturunan Abraham, bahkan ahli-ahli waris menurut janji. Oh, haleluya, haleluya. Jika kita beriman kepada Adonai Yesua Hamasiah, maka kita akan menjadi keturunan Abraham. Itu Galatia dimulai dari Galatia 1 nomor 1 sampai nomor 3 dibaca itu. Coba dibaca dari Galatia 1. Enggak, itu. bentar dulu, sebentar. Kamu sudah lihat di situ kan ada datanya Gimana? bahwa kami keturunan Abraham karena beriman kepada Itu. Adonai Yesua Hamasiah. Paulus tidak pernah memperkenalkan nama Yesua Hamasiah. Oh, haleluya. Paulus tidak Terpujilah pernah memperkenalkan Abba nama Yesua Bapa Hamasiah. yang disamai
Sekarang Faruk mulai panik. Paulus tidak pernah memperkenalkan nama Yeshua HaMasyiah. Ah. Kapan Paulus memperkenalkan nama Yeshua HaMasyiah? Loh, ya ini dia tanya. Itu di terjemahan, di original Iya, teksnya. walaupun Yeshua HaMasyiah. terjemahan. Di dalam Iya. original teksnya Yeshua HaMasyiah. Iya, dalam bahasa Ibrani di situ Original Yeshua teksnya bahasa HaMasyiah. apa? Original teksnya bahasa apa? Iya, Bahasa di apa? mana ya orang itu semua orang Ibrani, pastilah saya menulis tanya dalam bahasa Ibrani. original Aduh teks Tuhan. yang dikopi Kamu sama tahu nggak LAI kita orang di dalam Indonesia ILT3, dijajah oleh orang Belanda 350 tahun. Apakah kita menulis dalam bahasa Belanda? Diskusi Kan dalam bahasa Indonesia kita menulis. Loh, iya original teks yang dikopas oleh ILT3, diterjemahkan oleh Original teks. ILT3 itu dari bahasa apa? Oke, autograf para rasul kan nggak ditemukan. Yang Kamu saya tahu nggak tanyakan autograf itu apa? Itu diterjemahkan dari bahasa apa? Kamu tahu nggak autograf itu apa? Yang saya tanyakan diterjemahkan dari bahasa apa? Dari Enggak, bahasa kamu apa? tahu nggak autograf apa? Autograf lagi. Jangan melebar dulu. Enggak, kamu Diterjemahkan kamu dari tahu nggak original autograf teks bahasa apa? Kamu tahu nggak autograf apa? Yang saya tanyakan diterjemahkan dari original teks apa? Jawab dulu lah, Faruk. Autograf tahu nggak Nggak apa? ada urusannya itu, nggak ada komparasinya itu. Jujur itu, dari original Aduh, teks pada apa? sekali mau hidupin nasi dulu aku. Coba. Makanya saya bilang, betul kata Billy, kalian yang penipu. Kalian memang umat iblis. Kalian bukan Yahudi, tapi kalian mengaku-ngaku Yahudi. Ah, itu Paulus kan itu menurutmu. mengatakan kalian Kenapa? itu umat- Nah, Karena ini, kau ini, penghuni ini, neraka. Ini datanya nih. Ini. Karena Tapi kau penghuni kamu neraka. Kamu kan pakai kitabnya Yahudi juga. Ari, diam dulu Ari, biarkan apa kau punya guru sama Bang Faruk. Ini guru lagi ngomong, ini murid ngerocos saja. Sebentar ya. Assalamualaikum Bang Astu. Assalamualaikum Bang Loding, Bang Faruk, Waalaikumsalam. Kak Mikana. Gua nomor 9. Ini datanya itu ya. Nih. Wahyu 2 nomor 9. Bantah Bibelmu ini toh. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Makanya kalian orang-orang Mesianik, sabar dulu. Itu Sabar Yahudi dulu. yang tidak percaya Sabar Adonai dulu. Yesus HaMasyiah. Jangan, sabar dulu, Itu yang toh. menolak Yesus Sabar HaMasyiah. dulu. Nanti dulu. Jangan tafsir liar, sabar dulu. Nah, makanya kalian orang-orang Mesianik yang mengklaim diri kalian orang-orang Yahudi, padahal sebenarnya tidak demikian. Kalian itu adalah jemaat-jemaat iblis. Jemaat-jemaat iblis. Itu bisa baca lagi dalam Matius 15:26. Ketika ada seorang wanita Kanaan yang bukan Yahudi saja minta pertolongan kepada Yesus, dikatakan Yesus anjing. Anjing, benar juga kata Yohanes dalam kitab Yahunya. Gitu loh. Orang Mesianik yang mengklaim dirinya Yahudi menggunakan istilah-istilah dari bahasa Ibrani ataupun dari bahasa Aramaik yang memang kepemilikan dari orang-orang Yahudi, itu jemaat-jemaat setan. Jadi si Billy itu benar, kalian ini Mesianik jemaat-jemaat setan. Karena kalian mengaku-ngaku diri kalian itu adalah orang-orang Yahudi. Sekarang saya tanya, nih si Ben ini saya tanya si Ari. Enggak, bentar, disangka dulu. Disangka dulu, sebentar dulu. Kalian bukan Yahudi. Bentar dulu dong, Aku tanya bentar si dulu. Ari, sebentar. Enggak, bentar disangka dulu. Nanti, Sebelum itu sebentar. disangka dulu. Nanti nih kanan, nanti biarkan Bang Faruk. 3 detik. Pertanyaanku 3 detik. Oke, Ari, kalau kau memang Yahudi, kau ben apa? Kamu ben apa? Bani. Yehuda. Kamu ben apa? Yehuda bilang dari suku Yehuda Kamu karena apa? Yesus HaMasyiah dari suku Yehuda. Bani suku Yehuda. Nama bapakmu siapa? Yesus HaMasyiah bilang. Yahweh, Yothewo. Iya, Yahweh Yesus nama HaMasyiah. Iya. Yahweh nama bapaknya. Ya Eh, Allah. Makanya Bapak- saya iya. bilang Bapak kalian itu cuma Bentar dulu. iblis. Apa itu sebutan bukan nama.
Iya, sebentar. Ada pula band kau band Yahweh yang enggak aja. Nama bapakmu ku tanya siapa? Yahweh, Oh, bapakmu Yahweh. sang pencipta langit dan bumi, pemilik surga Yahweh. Kau dilahirkan dari sperma Yahweh. Bukan, udah nggak usah dijawab, Ari, nggak usah dijawab, Ari, nggak usah dijawab, Nggak berani, nggak usah. nggak berani. Karena apa? Dia itu menggiring Band opini itu. Band Enggak, itu garis sperma. Faruk, dengar dulu, Faruk. Band itu Ya, garis Yes. sperma. Ayat Kalau namanya. dia mengatakan dia band Keseluruhan Yahweh, dan sumber berarti ayat. sperma Yahweh yang melahirkan dia. Kita Dia sanggah berasal dulu dari yang sperma tadi. Yahweh. Nah, Itu yang Bapak di dalam Roma dibilang 1. yang dibilang Roma 3 nomor Yahudi 1. Satan itu adalah yang dibilang di situ Satan yang tidak percaya kepada Adonai Yesus Masih, yang tidak taat sama Tuhan Yesus Mesias gitu. Oke, disiplin ilmu Terus apa itu juga- yang digunakan? Terus juga Baca Di mana keseluruhan datanya dan itu? ditambah. baca semua keseluruhan dari di semua mana kitab datanya Wahyu, itu? baca aja. Ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Adonai Yesus Mesias dibilang Di mana Satanos. datanya? Saya udah baca. Loh, yang tidak Wahyu taat, 2. yang tidak taat sama Tuhan Yesus Mesias. Jadi Baca di semua, mana? semua. Di mana? Terus juga yang mengenai perempuan Samaria, juga. perempuan Kanaan, ya, perempuan Kanaan itu, ya. Perempuan Kanaan. Nah, ini dia. Itu Di situ Wahyu 2 Matai, nomor bentar 9 dulu, bentar dulu Ketika kau perempuan bantah, Kanaan di mana sebentar datanya? dulu. Ini gimana kalau nggak bisa bantah aku turun aja lah kalau begitu. Kalau nggak bisa Datanya sanggah, di mana? Jangan masa dia mudah-mudah. terus bicara? Datanya di mana? Enggak, saya bisa membantah tuduhanmu tadi enggak? Ya silakan bantah. Ya Wahyu udah, 2 diam nomor dulu 9-nya. dong, masa kamu Tapi aja yang pakai data, bicara. bantahnya, jangan pakai asumsi. Iya, diam dulu, jangan kamu ngomong Silakan. terus. Ya. Silakan, Terus silakan. Matai 15. Matai berapa tadi? Ayat Matai 25 apa? Berapa tadi? Ayat 24 ya. Wahyu 29 tadi dulu itu ditanggapi nih, silakan. Kan sudah ditanggapi itu bagi Yahudi yang tidak percaya kepada Adonai Yesus Masih, yang tidak taat sama Mana Yesus datanya? Mesias, ya. Ya, Di terus mana juga datanya? bentar. Ya. Terus Yesus Mesias ketika berhadapan dengan perempuan Kanaan, ya. Di situ kunarion di situ bukan kasar, ya, tapi menggemaskan. Di mana waktu perempuan Kanaan dia beriman teguh, ya. Jadi situ Tuhan Yesus Mesias menguji imannya. Nah, ternyata perempuan Kanaan itu tetap beriman teguh kepada Adonai Yesus Mesias, bahwa Yesus Mesias adalah sang penyembuh. Makanya dengan imannya yang teguh kepada Yesus Mesias, anaknya sembuh nggak? Sembuh. Begitu pula kami. Kami memang bukan tunas, ya. Tunas itu yang dari Yahudi, kami adalah ranting-rantingnya. Kami adalah cabang-cabangnya yang udah percaya kepada Yesus Mesias. Kami telah dicangkokkan kepada Yesus Mesias. Sehingga kami beriman teguh. Kami berseru kepada Adonai Yesus Mesias. Turunlah belas kasihannya. Itulah kami, orang yang sangat mencintai Adonai Yesus Mesias. Makanya kami ini keturunan Bani Abraham. Karena telah dicangkokkan kepada Yesus Mesias. Ya, dengar itu Faruk. Tapi kalau orang Yahudi yang tidak percaya sama Yesus Mesias, tidak percaya kepada penebusan Adonai Yesus Mesias di atas kayu salib, memang dikatakan itu Satanos. Bagaimana dia bisa selamat tanpa penebusan Yesus Mesias di atas kayu salib, ya? Karena hanya dengan darah Yesus Mesias lah kita bisa diselamatkan. Paham kamu? Nah, sampai di situ dulu. Sudah? Oke. Jadi datanya di mana itu? Ya baca aja semua di Wahyu 2 itu. Nih, bentar ya, Wahyu 2. Sampai nomor berapa aku baca? Wahyu 2. Nih. Sampai nomor Wahyu berapa 2. aku baca? Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengar apa yang Roh Ah. katakan kepada gereja-gereja. Bagi dia yang menang, aku akan memberikan kepadanya makan dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah Firdaus Elohim. Terus Wahyu 2 ayat 10 ya. Sebentar ya. Ayat 8 ya. Dan tuliskanlah hal-hal ini kepada malaikat gereja orang-orang Smyrna. Dia yang pertama dan yang terakhir, yang pernah mati tetapi sudah hidup lagi, mengatakan, aku tahu perbuatan-perbuatan dan kesukaran dan kemiskinanmu. Padahal engkau kaya, juga hujatan. Ini siapa yang berisik itu? Mute dulu, mengganggu. Aku tahu perbuatan-perbuatan dan kesukaran dan kemiskinanmu, padahal engkau kaya. Juga hujatan dari mereka yang menyebut diri mereka Yahudi, padahal bukan. Malah sebaliknya, mereka adalah sinagoga setan. Janganlah engkau takut terhadap apa yang akan segera engkau derita. Lihatlah, si iblis akan segera menjebloskan dari antara kamu ke dalam penjara, agar kamu dicobai dan kamu akan mengalami kesukaran 10 hari. Jadilah setia sampai pada kematian, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Oh, haleluya, haleluya. Itu jawabannya. Jadi, bentar dulu. Diam dulu. Di sini justru Yahudi yang tidak percaya. Bisa di-mute dulu nggak? Bisa kondusif dulu nggak? Aku ngomong dulu. Jangan dipotong dulu, ya. Di ayat Silakan, 10-nya,
itu adalah orang-orang yang mengaku diri Yahudi tapi menjebloskan anak-anak Tuhan Yesus Hamasiah ke dalam penjara. Mereka adalah setan. Paham kamu? Ya. Mereka tidak taat kepada Adonai Yesus Hamasiah sehingga menjebloskan anak-anaknya ke dalam penjara. Itulah dikatakan si setan. Ya. Wow, haleluya, haleluya. Itu orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Adonai Yesus Hamasiah malah menjebloskan anak-anak Tuhan Yesus Hamasiah ke dalam penjara seperti Rabi Saul kan dijebloskan ke dalam penjara itu. Ah, pekerjaan siapa itu? Yahudi yang mengatakan diri mereka Yahudi tapi mereka adalah Satanos. Ngapain Rabi Saul dijebloskan ke dalam penjara? Karena mereka menolak Adonai Yesus Hamasiah. Paham kamu? Ya, begitu saudaraku. Udah boleh saya tanggapin? Ya, mohon maaf saya mau turun dulu, saya mau mandi. Teman-teman, Soalnya jangan saya turun mau dulu persiapan lah. sabar. Saya mau mandi, mohon maaf ya. Saya turun dulu. Terima kasih. Jangan Adonai Yesus turun Hamasiah dulu, memberkati. Ito. Aku mau mandi soalnya. Ito, jangan turun dulu, biar aku tanggapin dulu lah. Aku mau mandi dulu, udah 3:30. Iya. Ntar malam dia live lagi, ntar malam Mikanya live lagi. Kau dengar Sama nih, Ari. enggak, ntar Makanya malam saya mau live sama bilang. Dengar dulu, diskusi sama Ari. Pak Yusuf. Ari, Mau kalau diskusi kau sama Pak baca Yusuf. Wahyu 2, kalau baca Yusuf Wahyu nih. 2 dari nomor 9, kau baca nomor berikutnya, lebih parah lagi. Kalian yang mengaku-ngaku Yahudi, tapi kalian bukan Yahudi, dikatakan kalian setan. Di ayat 9 dikatakan umat iblis. Di ayat berikutnya dikatakan setan. Adapun narasi Mikana mengatakan, oh itu mereka-mereka Yahudi yang tidak percaya Yesus Hamasiah dan juga Adonai. Lidahku taruhannya. Tidak ada datanya itu. Gak ada datanya itu. Inilah teman-teman, diam dulu kau Ari. Diam dulu, ku tampari nanti kau. Diam dulu kau. Ya, Iya. dengar dulu. Inilah buktinya teman-teman ya, kebenaran Al-Quran. Di dalam surah Ali Imran ayat 19, apa kata Allah? Agama yang diterima di sisi Allah itu adalah Islam. Tidak berselisih orang-orang yang pernah diturunkan kitab kepadanya. Tidak berselisih. Allah pernah turunkan kitab kepada Yahudi, Taurat dan Injil. Tak pernah terjadi perselisihan tentang ketuhanan antara Islam dengan orang-orang Yahudi yang menerima Taurat dan Injil. Apa kata Allah di situ? Tidak berselisih orang-orang yang pernah diturunkan kitab kepadanya kecuali karena kedengkian yang ada dalam hatinya. Orang Yahudi yang mau berselisih kepada orang Islam adalah orang-orang yang memiliki kedengkian dalam hatinya. Tapi orang-orang yang mau berselisih kepada Islam adalah orang-orang yang tidak pernah diturunkan kitab padanya. Siapa itu? Kristen and the gang. Kristen dengan denom Mesianik, Kristen dengan Protestan, Kristen dengan Katolik denomnya, Kristen dengan denom-denom lainnya. Pada mereka tidak pernah diturunkan Allah kitab. Tak pernah diturunkan Allah kepada mereka kitab. Makanya mereka berupaya berselisih. Berselisih kepada siapa? Kepada para ahli-ahli kitab. Pada orang-orang yang diwariskan kitab. Mesianik berselisih kepada Yahudi. Mesianik berselisih kepada umatnya Musa. Yang pada mereka pernah diturunkan kitab Taurat. Mereka menganggap apa yang pada mereka lebih benar. Padahal sejatinya mereka tidak punya kitab. Mesianik juga berselisih kepada Islam. Yang padanya diturunkan Al-Quran. Padahal mereka tidak pernah diturunkan kitab. Makanya saya bilang, orang-orang di luar Islam, Yahudi, yang pernah diturunkan kepada dia kitab dari Tuhan. Mereka itu orang yang nggak tahu diri. Kalian orang nggak tahu diri. Kenapa kalian berupaya berselisih kepada ahli kitab? Termasuk kami umat Islam, karena kalian tidak pernah diturunkan Al-Quran kepada kalian. Tidak pernah diturunkan kitab pada kalian. Mesianik and the gang, dengan denom-denom apapun, kalian tidak punya kitab. Dan kalian bukan ahli kitab. Makanya dimanapun kalian berada, kalian cari keributan. Kalian pergi ke tanah Yahudi, misalkan ke Israel sana. Kalian ributin orang Israel. Kalian katakan kalian lebih berhak terhadap Yeshua Hamasiah. Sementara Yeshua Hamasiah untuk mereka. Kalian curi nama Yeshua Hamasiah yang sejatinya utusan bagi mereka. Kalian ambil jadi nama Tuhan kalian. Sampai kalian di Indonesia. Kalian juga mengklaim. Kalian gadohi umat Islam. Kalian debat umat Islam. Kalian perselisih umat Islam. Kenapa kalian lakukan begitu? Allah sudah menjawab. Karena kalian tidak punya kitab. Kepada mereka kalian tidak pernah diturunkan kitab. Tapi kepada umat-umat terdahulu yang pernah diturunkan kitab padanya. Mereka tidak akan berselisih. Kecuali ada kedengkian di dalam hati mereka. Begitu. Lanjut Ari. Jangan ngomong kau Ari. Jangan takut kau Ari. Kenapa tutup Ari? Terkencing kau. Buka kameranya Ari. Ari. Merajuk dia Bang Faruk. Merajuk.
Iya, kita kalau ngomong kan, kalau ngomong dipotong-potong kesal kan Bang Loding kan. Iya, Silakan betul, Ari, betul. ngomong Ari, silakan. Jangan gugup, buka mute. Gugup dia. Kalau saya lihat itu Pak Faruk tuh cuma kalau dibaca keseluruhan ayat dong. Kalau ayat dicomot kita nggak paham jalan ceritanya. Jadi ayat jangan dicomot ayat kan kita jadi bingung. Begitu. Jadi harus dibaca secara dari atas sampai habis ke bawah itu apa yang dimaksud. Begitu, Pak Faruk. Coba aku uji ya, si Ari ini paham nggak dengan yang kusampaikan? Coba ulangin. 1-2 kalimat yang udah aku katakan tadi, coba diulangin Ari. Apa yang tadi aku bilang Ari? 1-2 kalimat Ari. Tadi sih saya ke kamar mandi tadi. Kan aku bilang. Ya iyalah, masa Nggak denger Ya, tapi dia. ceritanya ini Pak Faruk ini comot ayat. Nggak denger Yang dia. dijelasin Mikana tadi udah benar Tapi karena bilangnya kita Mikana comot-comot, sudah baca kan? Mikana Denger sudah dia. keseluruhan. Tetapi Makanya Pak saya Faruk, bilang, dengar Arya, teman-teman muslim ya. Apa yang saya narasikan ini supaya menambah kesyukuran kita terhadap iman dan Islam terhadap diri kita. Lihat teman-teman. Bagaimana Allah menghinakan orang kafir. Bagaimana Allah menghinakan orang-orang yang berupaya berselisih kepada umat Islam yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Dengan apa Allah menghinakan mereka? Dengan perbuatan mereka. Dengan perkataan mereka. Gitu loh. Orang-orang yang memiliki akal, yang menggunakan akalnya, niscaya tidak akan mau melakukan apa yang dilakukan Ari ini. Ini Ari ini telah menghinakan dirinya. Inilah resikonya hidup menjadi orang kafir kau Ari. Tak sekarang, besok, lusa, kelak kau akan tetap dihinakan. Bahkan ketika mati nanti kau lebih hina daripada ini. Kenapa kau dikatakan hina? Kau nggak bisa menjangkau pola pikirnya dan juga daya tangkapnya orang-orang beriman. Nggak bisa. Baik di dalam retorika, narasi, argumentasi maupun di dalam pemahaman nggak akan bisa kau jangkau. Kenapa? Tuhanku telah menyampaikan orang-orang sepertimu itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Barakallahu fikum abangku. Kau nggak gunakan akalmu. Makanya di dalam Quran berkali-kali saya katakan orang-orang seperti kalian dikatakan Allah ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruk makhluk kalian. Kau itu buruk bukan karena rupamu. Kau buruk itu bukan karena tinggi badanmu. Kau buruk karena kau tak gunakan akalmu. Kau nggak gunakan akalmu, kau kelihatan buruk. Sehingga kau matikan akalmu. Ketika ada hewan yang tidak menggunakan akal hingga dia memuakan kotorannya sendiri, dia tidak buruk karena memang kepada dia tidak dititipkan Allah akal. Tapi pada kau dititipkan Allah akal. Kau nggak gunakan akalmu. Kau matikan akalmu. Kau benarkan kebohonganmu. Kau benarkan dustamu. Kau benarkan kekafiranmu. Kau benarkan kesesatanmu. Dengan kau mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah ada. Makanya saya bilang, di luar dari Islam itu nggak pernah ada, tapi diadakan. Islam ada. Ada Islam sejak kapan? Sejak dahulu. Surah Asy-Syura ayat 13. Surah Al-Hajj ayat 78. Islam ada dari dulu. Tapi Kristen and the Gang itu nggak pernah ada. Tapi diada-adakan. Karena iman kalian adalah iman yang diada-adakan. Kitab kalian juga adalah kitab yang diada-adakan. Karena kitab kalian adalah kitab diada-adakan. Tuhan kalian juga adalah Tuhan yang diada-adakan. Siapa yang mengadakan Tuhan kalian? Paulus sendiri dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah dia jadi Tuhan. Makanya Ari, kau gunakanlah akalmu. Datang ke tempat ke ruang diskusi. Perkaya dirimu dengan literasi. Jangan cuma modal nekat. Belajar kau belajar dan belajar. Baca dulu kitabmu. Aku lebih senang ketika ada orang Kristen berpegang kepada terjemahannya yang dikutip dari LAI, berpegang kepada original teksnya di dalam kitab, di dalam bahasa Yunani. Lah kalian ini mesianik ini apa? Itu namanya Krispolio namanya tuh. Ya kalian ini mesianik ini apa? Kalau Wahyu kami 2 nomor 9 jelas Krispolio. mengatakan kalian itu jemaat iblis. Jemaat iblis, makanya berkali-kali saya bilang lagi ini Ari buat teman-teman Kristen yang lainnya, sampai kapanpun kalian tidak akan bisa mendebat Islam.
Sampai kapanpun kalian tidak akan bisa memfitnah Islam. Sampai kapanpun kalian tidak akan pernah menghancurkan Islam. Karena orang-orang terdahulu yang pernah melakukan itu bukan Islam yang hancur, tapi dia yang hancur. Orang-orang terdahulu berupaya memadamkan Islam, bukan Islam yang padam, tapi mereka yang padam. Selama nyawamu masih ada pada dirimu, Ari, dengarkan narasi dari Bang Loding yang luar biasa, narasi dari teman-teman apologi Islam yang luar biasa. Semoga kau mendapat hidayah. Tapi apa yang bisa kulakukan kepadamu, Ari, tidak memastikan hidayah atas datang pada dirimu. Aku hanya bisa mendoakan dan juga menyuruhkan kepadamu kebenaran yang kekal yang pernah disampaikan Yesus kepada Bani Israel, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat akhir zaman, menjadi rahmat atas semesta alam. Andai saja Nabi Muhammad SAW tidak diutus di atas bumi ini, maka gagallah kesempurnaan seluruh para nabi. Surah Al-Maidah ayat 48. Karena penyempurnaan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW juga menyempurnakan seluruh kenabian dari nabi-nabi terdahulu. Tak sempurna Nabi dan Rasulnya Musa. Tak sempurna Nabi dan Rasulnya Abraham, Ibrahim. Tak sempurna Nabi dan Rasulnya Isa, Zakaria, dan Yahya. Seandainya Nabi Muhammad SAW tidak diutus di atas bumi ini. Tapi sempurnanya kenabian dari nabi-nabi terdahulu, sempurnanya ajaran dari nabi-nabi terdahulu, sempurnanya dari kitab-kitab dan syariat nabi-nabi terdahulu, itu disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara Paulus dan Yesua Hamasyah yang hadir dari angan-angan dan halusinasimu tidak mengambil kontribusi apapun dari ajaran estafet seluruh para nabi dan juga rasul. Oke, Bang Loding. Iya Pak Faruk, aku mau tanya Pak Faruk, Aku mau asar, Ari. Pak Faruk dulu Kristen ya, masuk Islam Ya, ya. aku dulu Kristen. 5 menit lagi dulu, aku Kristen. Alasan masuk Islam, coba dong. Alasannya masuk Islam karena Yang apa? pertama, seperti aku bilang tadi. Yang Coba. pertama, Kristen itu nggak pernah ada, Ari. Kristen itu nggak pernah ada. Tapi Kristen itu diada-adakan di Antioquia, KPR 11 nomor 26. Kedua, Kristen itu nggak punya Tuhan. Kristen nggak punya Tuhan. Tapi adanya Tuhan Kristen itu diada-adakan oleh Paulus dalam Roma 14 nomor 9. Yang ketiga, Kristen itu nggak punya kitab. Baik dari kejadian sampai dengan Wahyu. Kalau kalian ambil kitab tanah, dalam Ulangan 4 nomor 44, dalam Ulangan 34 nomor 4, dalam Yeremia 4 nomor 4, dalam Maleaki 4 nomor 4, di situ dijelaskan kitab tanah itu untuk Yahudi. Untuk Bani Israel, bukan untuk kita. Berarti kita nggak punya kitab ketika kita jadi Kristen. Nah, kita kembali kepada perjanjian baru. Matius sampai dengan Wahyu. Di awal kekristenan Antioquia, di awal tahun 40. Ketika Kristen baru muncul. Kristen nggak punya kitab. Karena Matius itu baru menulis di tahun 80. Markus menulis di tahun 70. Yohanes termasuk kitab Wahyu menulis di tahun 90. Nggak punya kitab. Termasuk tulisan-tulisan dari Paulus. Itu bukan untuk Kristen. Untuk orang-orang di Galatia, untuk orang-orang di Roma, untuk orang-orang di Efesus dan orang-orang tertentu lainnya. Karena Kristen nggak pernah ada tapi diada-adakan, Kristen nggak punya Tuhan tapi diada-adakan, Kristen nggak punya kitab tapi diada-adakan, bahkan Kristen nggak punya hukum tapi diada-adakan, maka aku nggak mau jadi Kristen. Karena Kristen nggak punya apa-apa selain khayalan dan juga sangkaan saja. Hati kalian pun bisa memahami semua itu. Nggak punya apa-apa kalian. Kalian nggak punya apapun di atas bumi ini sehingga kalian dikatakan agama. Makanya kalian tidak pernah mengatakan diri kalian itu Kristen itu adalah agama. Mesianik itu agama. Bagaimana aku bertahan kepada suatu tempat atau suatu kepercayaan atau sebuah aliran atau suatu keagamaan yang tak punya apa-apa. Aku kepengen memiliki sesuatu di dalam hidupku ketika aku bertuhan.